Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita tetap memberikan puji dan syukur kepada Allah bahwa dalam pertemuan ini kami akan memberikan pemaparan visi kami di dalam hal ini adalah menjadikan wilayah RW 07 yang nyaman, aman, tentram dan sejahtera. Sedangkan misi kami di dalam pengurusan kami periode 2020 sampai 2025 menanggulangi banjir yang terus-menerus sampai wilayah RW 07 terbebas dari banjir. Yang kedua, penataan wilayah lahan pasos-pasu yang masih kosong di area kedua sisi bantaran kali serta mengatur lingkungan RW 07 aman, bersih dan nyaman. Berikutnya yang ketiga, peningkatan koordinasi dengan stakeholder para ketua RT, RW dan para RW sekitar aparat pemerintah berikut dengan perangkatnya seperti Pak Lurah, Kelurahan, Kecamatan, Kota Madya, serta kepolisian daerah serta seluruh dinas terkait agar tercipta hubungan harmonis demi hunian yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan kapasitas serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga yang bergerak dalam bidang UMKM serta mencoba membangun startup digital untuk lingkungan internal lingkungan RW 7 dari gerakan warga untuk warga. Sedangkan strategi dalam hal ini kami menambahkan meneruskan usaha pengurusan RW yang lama dalam menanggulangi banjir, terutama sampai ke level pemerintah pusat. Sampai saat ini belum dilaksanakan. Yang kedua, seperti tadi, penataan lingkungan. Kami dalam hal ini pernah mencoba untuk dalam kebersihan. Dalam kebersihan ini ternyata memang sudah diusahakan membuat crossing yang kedua oleh pemerintah, belum optimal. Tapi tetap kami berusaha untuk mengangkat sampah yang kami kerjakan supaya tidak tertahan air, tetap mengalir. Dalam hal ini di crossing jalan tol itu secara rutinitas, mungkin secara periodik kami harus melakukan pelaksanaan pengangkatan. Yang kedua, pernah kami mencoba juga untuk berhubungan dengan kepala dinas dalam hal ini di Bina Marga untuk mengangkat tanah-tanah dari blok A sampai blok C. Itu kita angkat tanahnya kurang lebih hampir 960 meter. Dan pada saat itu kami memberikan sekedar ada sumbangan dari donatur, ada beras kami berikan kepada para pekerja yang di lapangan. Yang kaki kanan itu pernah kami angkat, kebetulan dari Darul Hikam memerlukan untuk urugan, alhamdulillah kami angkat ke belakang memakai mobil dinas dari dinas PUPR. Terus kami awal dari pembuatan crossing tol itu sempat sebelum dilaksanakan gorong-gorong seperti kanan ini, aslinya itu sebelah kanan masih satu. Yang kedua setelah dimasukin gorong-gorong sebanyak 48 buah itu pada saat kami mulai sudah ada 46 buah. Dan hasilnya seperti yang kami foto di situ, itu air supaya mengalir ke Permata Timur yang larinya ke BKT bagian Karang Timur. Ternyata memang belum optimal Bapak semua itu. Kita tetap akan berusaha untuk mengoptimalkan saluran air ini. Kalau memang ternyata tidak belum optimal, kami akan mengusulkan ke tingkat pemerintahan yang lebih jauh lagi, mungkin membuat crossing sebelah kiri. Ada sebelah kiri itu ada kayak pasos-pasum di dekat Permata Timur.
Mudah-mudahan bisa menanggulangi kebanjiran yang ada di wilayah RW 07 selama ini hampir setiap tahun dilanda banjir. Dan berikutnya kami berusaha untuk penerangan jalan umum. Insya Allah setelah kami hitung itu ada 27 tiang listrik dari blok A ke B. Rencana akan kami usulkan untuk dipasang 5 dulu di blok A, B 5 dan blok C 5. Jadi 15 titik penerangan jalan umum. Insya Allah dalam waktu dekat di akhir tahun ini kita akan merealisasikan. Yang berikutnya masalah yang sedang rusak itu di dalam komplek kita ini tanggul. Insya Allah tanggul pun di bulan ini akan diperbaiki dari blok A1 di jalan Selekta 1. Mudah-mudahan bekerjasama dengan PUPR itu akan ditanggulangi. Kalau seandainya memang PUPR belum turun mungkin anggarannya keterbatasan, insya Allah dari RW 07 juga ada dana akan kami perbaiki tanggul yang rusak, tinggal 2 lagi. Dalam waktu dekat ini insya Allah sih kita akan tetap berusaha penanggulangan banjir dan penata di depan masjid ini. Kami sudah hampir 5 periode, 5 tahun mengangkat tanah itu, selalu dalam waktu 2-3 kali turun hujan menjadi genangan lagi tanah. Mudah-mudahan atas izin Allah juga sedang berusaha untuk melebarkan kali depan Darul Hikam. Kurang lebih ada 90 meter itu ke milik Pasos-Pasuk. Dan insya Allah setelah dilebarkan kali, bukan kita tidak tega terhadap pedagang ya. Kita ingin Jatiwaringin itu tidak banjir. Kalau sudah kali itu lebar, crossing sudah diperbaiki, insya Allah ada pemetaan warung yang bisa dikoordinir oleh punya rencana sih ada Jatiwaringin Eka Prabakarti. Kita akan menghidupkan kembali biar ibu-ibu itu bisa bekerja di kemudian hari. Dan insya Allah juga kalau sudah itu terjadi selesai, mudah-mudahan tidak banjir lagi untuk wilayah Jatiwaringin Antelope ini. Mohon doa dari semuanya. Cukup. Sudah cukup Pak? Baik. Baik, terima kasih. Pertama-tama kalau sudah memang ada warga kami yang terindikasi virus, kita mendatangi dulu ke rumah sakit bersangkutan, lalu kita menghubungi mungkin puskesmas. Apabila di puskesmas memerlukan kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit atau yang ditunjuk, kami akan berusaha juga. Kebetulan kami sendiri juga masih di lingkungan Darul Hikam menjadi pengurus. Kami akan berusaha meminjam ambulan untuk membantu seandainya memang pasien tersebut harus dibawa ke rumah sakit. Mungkin kalau ngikutin protokol kesehatan ada isolasi mandiri dulu di rumah bisa. Tapi kami sebagai ketua RW nanti berusaha untuk membantu dan dibebaskan dari segala biaya. Di antaranya kami tidak memerlukan ambulan lagi dari luar. Kebetulan ada ambulan dari Darul Hikam. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu orang yang kena musibah seperti itu. Terima kasih. Baik, masalah penyemprotan disinfektan itu kebetulan kami dalam ini sebagai bendahara ikut juga sebagai pembantu RW lah di lapangan. Itu sudah kami laksanakan dan kita akan melanjutkan penyemprotan seperti itu. Kalau ada dana dari pemerintah, kebetulan seperti kemarin juga memang dampak dari pemerintah. Lalu dari RW tetap kita akan berusaha penyemprotan. Ada beberapa kali menjadi beban RW ada, dan juga ada dari ya anggota dewan pernah juga kita laksanakan. Sebelum kami jadi RW nanti, insya Allah dalam waktu dekat pun masalah penyemprotan akan kami laksanakan, Pak. Yang kedua, masalah Bapak katakan tadi masalah crossing Jalan Wadas. Pada saat saya melihat Pak Odi kebanjiran di kelurahan, saya langsung ke rumah Pak Bepeng.
Pak Pepen, ayo kita ke kelurahan. Sempat ketemu Pak Amir. Ini air itu dari Jalan Wadas menuju selatan. Selatan belok lagi ke timur. Ketemulah kelurahan. Dari timur ke Jalan Camar 5, nyebur ke kali buaran kita. Balik lagi ke utara. Jadi berbentuk rubuh, Pak. Mentoknya yang itu yang kami sedang berusaha untuk crossing itu. Akhirnya kami ke Palura juga untuk dicoba kembali. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan realisasinya jadi dan sudah mulai dikerjakan. Jadi air yang di Jalan Wadas itu yang salah sudah dibetulkan menjadi ke utara, dekat dengan kereta api itu dibuat gorong-gorong, di crossing ke jembatan yang menuju ke Kodam. Insya Allah tidak melalui yang sekarang kita usahakan supaya jangan kena bottleneck. Mudah-mudahan itu terrealisasikan. Jadi dia keluar dari jembatan Kodam, ketemu lagi ke jalan Wadas sebelah, udah nyebrang tol, tapi akhirnya dibuang ke lewat Permata Timur. Itu yang kami harapkan. Saya selalu nanti akan memantau, apalagi nanti sudah jadi tidak nyombong, apalagi sudah jadi RW, jadi beban akan melanjutkan RW yang lama, Pak. Saya selalu mungkin nanti tidak lepas dari ke Palura, Pak. Untuk jalan kemana-mana saya izin Palura. Di antaranya Pak, mungkin mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini berkelanjutan. Memang harus melibatkan orang PUPR pusat. Tetap walaupun saya ke wali kota, ke PUPR pusat, ke DPR akan selalu izin dengan Palura. Karena kebetulannya ada PUPR pusat yang masih aktif 5 tahun pensiun, udah mensupport saya. Nanti saya bantu Pak Mansur, dia kantornya di Patimura. Memang agak berat kalau seandainya yang Bapak katakan tadi ini air yang crossing baru itu berbentuknya begini, Pak. Jadi harus membebaskan kolam renang Permata Timur 3 meter kali 14. Itu yang harus pendekatan dengan DPRD bagian anggaran, DPRD Bekasi dengan DPRD pusat. Insya Allah bisa membeli itu tanah Permata Timur yang bisa meluruskan air agar teratasi. Minimum kalau memang itu masih tetap banjir, saya mengusulkan mungkin bersama Pak Lurah membuat crossing baru sebelah kiri. Jadi 3 bolong, 3 gorong-gorong, dan sebelah kanan Permata Timur ada tanah pasos-pasung Pak Lurah. Itu menjadi border nanti. Mudah-mudahan sih kita bukan memindahkan dari Antelop ke Permata Timur, karena di Permata Timur juga saudara kita semua. Dan dari itu baru bergerak dengan DKI untuk meloloskan air ini jatuh ke Kalimalang. Dari Kalimalang jatuh ke BKT. Masih mendingan walaupun kita Bekasi dengan BKT dekat dibandingkan Kampung Melayu agak jauh, makanya dia crossingnya agak susah dan lama. Mohon doa saja, mudah-mudahan walaupun nanti sementara ada waktu saya menjadi pembantu RW, saya tetap akan berusaha bersama Pak Pepen untuk meneruskan detik-detik yang terakhir ini. Terima kasih Pak Marjo. Mungkin kalau umpamakan sampai mengusulkan ke kereta api cepat itu kan proyeknya pemerintah pusat, Pak. Namun demikian kalau seandainya dalam waktu dekat kita mengusulkan, siapa tahu dengan Pak Lurah, dengan aparat yang terkait untuk bisa membuat crossing. Ya, kalau memang bisa di crossing dibuatkan ya syukur. Kalau untuk merubah dengan kebijakan kereta api sekarang mungkin saya kurang mampu. Tapi insya Allah tetap kita intinya ingin membuat Jatiwaringin Antelop tidak banjir. Kalau memang diizinkan nanti pembuatan crossing itu selesai, bisa, ya mudah-mudahan. Ini kita hanya berusaha, Allah yang menentukan itu, Pak. Mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang yang saya dengar dari Wadas itu udah mengurangi beban juga itu, Pak. Karena Wadas ngirimnya kan ke kita, Pak. Dari Al-Hakim, Buta. Kita ini kayak cekungan ketel, tempat air berbuah. Alhamdulillah sekarang ini, walaupun yang Bapak khawatirkan takut begitu, saya senang lihat memang gorong-gorong sedang dibuatkan, Pak. Cuman dia pakai seng, jadi nggak kelihatan. Saya sering iseng aja ngelihat, oh begini. Cuman nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Saya juga pembantu RW gitu. Cuman ada di benak saya nih kalau lanjutannya harus melakukan seperti ini. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat di akhir bulan ini saya terpilih, ya harus bergerak terus.
jangan lupa juga nih Pak Lurah ya harus siap dituntun saya. Saya banyak mintanya nanti Pak Lurah. Terima kasih Pak. Mungkin kalau seandainya dipegang oleh RW sendiri single filter, saya nggak mampu. Insya Allah akan saya melibatkan yang sudah ada notarisnya, ada ketuanya, ada Jatiwaringin Eka Prakarti. Itu yang akan saya libatkan untuk mengurus lingkungan, penataan, dan lingkungan seluruh di Jatiwaringin. Kalau nggak salah masih banyak ibu-ibunya. Itulah saya akan manfaatkan. Jadi dalam koordinator nanti melibatkan Jatiwaringin Eka Prakarti yang anggotanya hampir ada 21 orang, diketuai oleh Pak Doni, termasuk juga Pak Lur, dan saya di dalamnya, termasuk Pak Pepe juga masuk di situ. Dan untuk olahraga tetap ya dilanjutkan yang ada seperti di bangku, olahraga apa dilanjutkan aja gitu. Itu demi kesehatan. Saya kira tetap akan merangkul ibu-ibu juga untuk lingkungan ini. Dipegang oleh bapak-bapak juga nggak mungkin, karena ada hari Kartini, hari kebesaran nasional. Pasti saya akan melibatkan ibu-ibu yang ada di JEP itu. Kemarin ada usulan dari warga RT 18 untuk menghidupkan kembali Karang Taruna. Insya Allah itu masuk dalam kategori untuk menghidupkan kembali Karang Taruna. Karena tidak mampu kalau satu RW memegang semua. Seperti Karang Taruna bisa, insya Allah akan dihidupkan kembali. Memang perlu itu Karang Taruna permajaan untuk bisa mengikuti generasi penerusnya. Dan kayak saya juga mungkin hanya satu periode saja, mungkin kalau terpilih ya. Periode berikutnya mungkin udah berumur juga. Insya Allah menjadi ladang baik bagi saya menjelang usia mau ke kepala 7. Iya. Makasih Mas Arif.